Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Guys, hari ini saya akan mereaksi sebuah video yang lagi viral, yang lagi hits, yang lagi rame-ramenya di dalam dunia perpolitikan. Kita jangan sampai ketinggalan informasi yang sangat viral ini ya guys, kita wajib menontonnya. Tapi sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagaimana pendapat anak Abah kalau mereka mendengarkan video pengungkapan siapa Anies Baswedan oleh anak Abah sendiri? Yang memberi Anies sebagai Young Global Leaders pada 2009 adalah Rothschild, penguasa World Economic Forum, penguasa di belakangnya namanya Kerajaan Inggris, Yahudi yang berkuasa di dunia bersama dengan Rockefeller. Dalam bahasa lain, Anies mulai dipasarkan sejak 2009 dengan istilah pemimpin muda berpengaruh oleh Yahudi. Mungkin mereka akan mengatakan ini hoax atau ini adalah fitnah, tetapi ini yang mengatakan adalah anak Abah sendiri, pendukung Anies Baswedan militan, yang mengatakan bahwa Anies Baswedan sejak 2009 sudah dimunculkan oleh Inggris, oleh orang-orang yang berasal dari Yahudi. Artinya, Bapak Anies ini adalah tahun 2009 dikatakan sebagai anak muda harapan dunia yang bisa dijadikan tokoh dunia oleh bangsa Yahudi. Karena kelak dia akan membela Yahudi. Gitu. Karena pada waktu riuh gaduh para pendukung Anies Baswedan mulai PA 212, terus kemudian Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, GISDI, terus kemudian ormas-ormas yang lain termasuk PKS itu menolak kehadiran timnas Israel, Anies bungkam. Tapi kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Ihsanuddin Nursi, wajar berarti. Tidak mungkin Anies mengecam Yahudi, mengecam Israel. Menurut data-data yang saya dapatkan, Pak Anies Baswedan ini punya kelebihan. Apa kelebihan Anies Baswedan? Komunikasi publik yang kuat. Retorikanya rapi, terstruktur, namun agak sulit dipahami oleh orang awam. Efektif membangun narasi. Narasi-narasi besar, terutama visi perubahan dan keadilan sosial. Tapi apakah benar? Faktanya kita melihat tidak ada perubahan yang Pak Anies ciptakan. Dan tidak ada keadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Kelebihan yang kedua, latar belakang intelektual alumni UGM sama dengan Pak Jokowi. Hanya saja tidak ada orang yang mempedulikan ijazah Anies Baswedan karena tidak perlu dituduh sebagai ijazah palsu. Orang-orang melihat casing Anies Baswedan ini tidak nampak suka memalsukan ijazah karena narasinya baik, pencitraan dalam hal bernarasi dan berretorika, tidak meragukan bahwa dia adalah seorang intelektual lulusan UGM. Berbeda dengan Bapak Jokowi ini orangnya lembah manah, merendah. Dia tidak pernah merasa dirinya adalah seorang intelektual. Apalagi dia tidak pernah membangga-banggakan diri sebagai seorang yang super jenius. Walaupun di luar sana, kejeniusan Pak Jokowi diacungi jempol oleh beberapa peneliti dan pakar-pakar internasional. Fisik, penampilan Pak Jokowi sering dijadikan alasan untuk meragukan ijazahnya Pak Jokowi. Berbeda dengan Anies Baswedan yang memang mencitrakan dirinya sebagai seorang intelektual dengan gaya bahasa yang tinggi, gaya bahasa yang elegan. Berbeda dengan Pak Jokowi, gaya bahasanya seperti kita-kita, deso, tidak pernah menonjolkan dirinya. Tetapi ketika beliau menjadi pejabat, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, tidak pernah gagal. Kemudian, kelebihan Anies Baswedan yang ketiga, pengalaman pemerintahan. Pak Anies berpengalaman menjadi gubernur, berpengalaman menjadi menteri pendidikan, walaupun dipecat. Menjadi gubernur pun banyak sekali cacatnya. Jejak digital, kegagalan Anies Baswedan memimpin Jakarta ada bertebaran di mana-mana. Kita bisa membacanya. Dan nanti sampai anak cucu saya, cicit saya mungkin akan membaca itu dan tidak akan terhapus di dunia digital. Kemudian kelebihan Bapak Anies yang keempat, memiliki program sosial yang cukup menonjol. Apa itu? KJP Plus. Padahal faktanya banyak penerima KJP di era Bapak Ahok ngomel-ngomel karena namanya tiba-tiba terhapus dari daftar penerima KJP.
Jadi yang plus itu apa? Saya juga nggak tahu ya. Itu juga kurang jelas plusnya di mana. Lagi pula KJP yang menciptakan adalah Pak Jokowi. Anies cuma nambahin plus. Faktanya tadi seperti yang saya katakan. Kemudian dia punya program OKOC. Sebenarnya itu bukan programnya Anies, itu adalah programnya Bapak Sandiaga Uno. Dan OKOC ini pun tidak berjalan di Jakarta. Tidak ada yang menerima modal. Kalaupun menerima modal, ada persyaratannya yang ketat. Jadi warga Jakarta tidak ada yang menikmati program OKOC. Kelebihan-kelebihan Anies ini sebenarnya adalah kecacatannya. Tetapi harus saya sebutkan supaya adil. Supaya anak abah tidak menuduh saya sebagai orang yang membenci Anies Baswedan. Kemudian apa sih kekurangan-kekurangan Anies Baswedan? Yang pertama, polarisasi politik. Ini sangat jelas dan memakan korban. Citra Anies Baswedan sebagai orang yang berpolitik identitas sangat kental ketika dia membiarkan dirinya disebut Imam Mahdi. Bahkan bangga dan menghadiri acara penobatan status sebagai Imam Mahdi. Dan ini tidak disadari oleh anak-anak abah. Seolah-olah istilah Imam Mahdi itu bukan kemauan abah, tapi kemauan seorang ulama. Padahal kalau Anies tidak mengedepankan politik identitas, tentu dia akan menolak itu. Dan tidak mau membiarkan dirinya untuk menjadi Imam Mahdi palsu. Kedua, Pak Anies punya kekurangan yaitu dalam mengeksekusi program-program yang dia pamerkan saat debat pilkada dan debat pilpres. Rata-rata program yang dia tawarkan, yang dia ajukan, yang dia pamerkan, tidak dia eksekusi ketika dia menjadi gubernur. Makanya ketika dia mencalonkan diri sebagai presiden, sebagian besar rakyat Indonesia tidak percaya terhadap konsep dari program yang dia pamerkan di acara debat. Kemudian gaya kepemimpinan. Salah satu kekurangan Bapak Anies, gaya kepemimpinannya. Pak Anies terlalu fokus pada branding dirinya, terlalu fokus pada narasi-narasi yang sulit dimengerti oleh rakyat awam. Dia tidak bekerja. Ketika menjadi gubernur, dia tidak kelihatan bekerja. Tidak pernah mendatangi rakyat, padahal pada saat kampanye dia peluk-peluk anak-anak, datang ke pasar-pasar. Ketika menjadi gubernur, dia duduk manis di kantor, bahkan menutup pintu balai kota, menghindar dari pertemuan dengan rakyat Jakarta. Pak Anies dinilai hanya sebagai seorang visioner, tapi bukan seorang eksekutor. Kemudian kekurangan Pak Anies yang keempat adalah hubungan politik. Pak Anies dianggap oportunistik oleh orang-orang yang pernah membantunya di dalam pergerakan politik Bapak Anies Baswedan. Pak Anies hanya memanfaatkan orang-orang yang mau membantu dia di dalam karir politiknya. Jika orang tersebut sudah tidak bermanfaat, maka akan ditinggalkan. Dia akan beralih ke orang lain yang bisa dimanfaatkan. Contohnya SBY. Anies Baswedan meninggalkan AHY ketika dirasa bahwa Demokrat tidak bermanfaat buat kemenangan Anies Baswedan. Kemudian dia meninggalkan Bapak Prabowo. Padahal dia sudah berjanji tidak akan berkhianat pada Pak Prabowo. Tetapi lidah Anies memang tidak ada tulangnya. Sehingga dia dengan sangat mudah berkhianat kepada orang yang sudah membantunya menjadi seorang gubernur. Kekurangan Anies ini membuat orang-orang yang ingin membiayai jalur politik Pak Anies berpikir ribuan kali. Sehingga sekarang ini ketika Anies Baswedan mulai bergerak, menonjolkan dirinya di tengah-tengah masyarakat dengan membuat jembatan yang bekerja keras, meninggikan namanya, mencitrakan dirinya adalah orang-orang yang tidak punya pengaruh di dunia politik. Sangat disayangkan. Anies Baswedan yang sudah diunggul-unggulkan oleh Yahudi untuk menjadi pemimpin dunia, ternyata karir politiknya sebentar lagi akan kandas di tengah jalan. Karena Anies Baswedan memiliki kekurangan yang sangat fatal. Tahun 2023, Bang Hasan Nasbi pernah taruhan alpat bahwa Anies tidak akan maju capres. Ternyata Anies maju capres. Bang Hasan Nasbi begitu percaya dengan omongan Anies Baswedan tidak akan maju nyapres jika Prabowo juga maju nyapres. Sehingga dia berani bertaruh alpat, nggak main-main. Saking Bapak Hasan Nasbi percaya dengan omongan Anies Baswedan. Dan ketika akhirnya Anies Baswedan maju nyapres, Bang Hasan Nasbi semakin teguh mendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Karena dia menjadi korban dari kebulsitan omongan Anies Baswedan. Anies Baswedan itu adalah agen Yahudi yang disusupkan ke Indonesia. Syukur-syukur berkuasa. Tapi kalau tidak berkuasa setidaknya bikin kekacauan. Itu kata Pak Ihsanuddin Nursi. Ini kesaksian ini tuh begitu berharga bagi saya karena Pak Ihsanuddin Nursi itu adalah seorang oposisi, seorang yang sering melakukan kritik. Jadi biasanya orang yang suka mengkritik pemerintah itu berteman dengan orang yang suka mengkritik pemerintah di kubu yang lainnya, di kubu yang lain gitu. Jadi seharusnya beliau itu adalah orang yang dekat sama Pak Anies gitu. Tapi di sini dikatakan justru bahwa Pak Anies Baswedan itu adalah intel Yahudi. Ketika Pilpres 2024, kabar berita bahwa Bapak Anies Baswedan
dibiayai oleh Israel, ternyata benar. Anak Abah sendiri mengatakan itu, bahwa Anies Baswedan memang sejak 2009 sudah digadang-gadang oleh Yahudi sebagai pemimpin muda yang berpengaruh buat dunia. Kenapa orang Israel menggadang-gadang nama Pak Anies Baswedan? Karena Anies Baswedan saat itu terkenal sebagai orang Islam yang liberal. Bahkan nama Anies Baswedan masuk di dalam list tokoh liberal Indonesia yang disusun oleh orang-orang FPI dan HTI. Tetapi ketika 2017 orang FPI HTI kehilangan sosok religius untuk melawan Pak Ahok, mereka terpaksa mencoret nama Anies Baswedan dari daftar tokoh liberal untuk menjadi orang yang justru mendukung FPI HTI dalam menjatuhkan Bapak Ahok. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa golongan pendukung Anies Baswedan adalah orang-orang munafik. Oke guys, itu tadi videonya sudah kita simak bersama-sama. Bagaimana menurut kalian semua guys? Pasti semuanya punya pendapat masing-masing. Silahkan untuk pendapatnya kalian tulis di kolom komentar. Tapi ingat, berkomentarlah dengan bijak, dengan menggunakan kata-kata yang sopan, karena kita sebagai orang Indonesia itu harus cinta perdamaian. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.